berondol di sini menghijaukan dunia tanpa Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wendy, ada sebuah pertanyaan ini buat Pak Wendy, adalah berkaitan dengan penggunaan Ponska. Karena bahwa jadi saya rangkum saja karena memang banyak petani yang menanyakan Ponska. Pak Wendy, ini ada Ponska, sekali lagi Ponska 15 yang artinya bahwa Ponska ini adalah Ponska non subsidi yang dimana ada kandungan sulfurnya. Kemudian yang kedua adalah Poska 15 Pak Wendy. Menurut Pak Wendy bagusan mana? Saya jawab bahwa ketika kita menggunakan pupuk, lebih bagus adalah menggunakan pupuk yang sudah terverifikasi bahwa Ponska 15 non subsidi adalah tetap berada pada kandungan yang tetap, yaitu adalah 15% nitrogen, 15% P2O5 dan 15% K2O. Artinya, apakah Poska 15 memiliki kandungan yang tidak sama? Saya jawab juga mungkin saja akan sama. Namun lebih bagus menggunakan pupuk-pupuk yang sudah sudah buatan pabrik, dalam hal ini adalah buatan PT yang sangat terkenal, sehingga akan memberikan sebuah efek terhadap tanaman kelapa sawit ini. Plusnya apa? Ketika kita menggunakan Ponska 15 yaitu adalah Ponska non subsidi yang memiliki warna label merah, maka dia sudah ada kandungan sulfurnya. Sementara Poska tidak. Maka kalau bisa mendapatkan Ponska non subsidi jauh lebih bagus, itu menurut The Brondol. Tidak menutup kemungkinan kalau misalnya menggunakan Poska 15 juga mungkin akan hasilnya bagus. Karena sekali lagi bahwa pupuk yang beredar di pasaran selama dia sudah terdaftar di Departemen Pertanian, maka dia sudah mengalami uji yang bagus. Namun kalau ditanya kembali lagi, kalau ditanyakan Pak Wendy apel atau manggis, bisa saja saya bilang saya suka manggis. Gitu. Jadi memang kalau ditanya Ponska non subsidi atau Poska 15 saya pilih tetap Ponska non subsidi. Karena reaksinya kalau menurut saya pasti akan lebih cepat dibandingkan Poska 15. Itu adalah menjawab pertanyaan petani yang pertama bicara tentang Ponska non subsidi. Pertanyaan yang kedua Pak Hendy, apakah menggunakan Ponska 15, 10, 12 itu masih memerlukan urea? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena bahwa rekomendasi di dalam tanaman yang sudah panen sendiri adalah menggunakan 13, 8, 27, 4 plus 0,65 boron. Yang artinya bahwa kadar NPK yang direkomendasikan memiliki kadar nitrogen adalah 13%. Sementara di Ponska sudah 15%. Maka ketika apple to apple menggunakan Ponska kemudian dibandingkan dengan NPK 13,827 sesuai dengan anjuran, apakah perlu menambahkan ureanya? Jawabannya adalah tidak. Ketika rekomendasi baku 13,827,4 misalnya 6 kilo per pokok per tahunnya, kemudian kita menggunakan Ponska subsidi 15, 10, 12 ini apakah perlu urea untuk penambahnya? Selama Ponskanya sama beratnya dengan rekomendasi, maka tidak perlu, karena bahwa persentase di dalam Ponska melebihi daripada di NPK recommended, yaitu adalah 13,827 0,4 plus 0,65 boron yang diperlukan untuk tanamannya sudah panen. Sehingga hal ini yang perlu dipahamkan kepada kita semuanya sebagai petani adalah jangan serta-merta kita percaya kanan kiri, kita harus berhitung ini. Kemudian apakah perlu penambahan lain Pak Wendy? Ini masih banyak sekali, walaupun vlognya sudah pernah saya buat bahwa Ponska ini Ponska subsidi ya yang 15, 10, 12, sekali lagi kadar kaliumnya adalah K2O-nya adalah hanya 12% K2O. Sehingga kalau kita compare lagi dengan rekomendasinya 13,827, berarti kita masih kekurangan kaliumnya untuk penambahannya. Dan yang kedua adanya perlu penambahan dolomit. Kenapa? Karena magnesiumnya nggak ada. Sehingga ketika mau kita menggunakan Ponska untuk tanaman kita yang sudah menghasilkan ini, maka sekali lagi perlu penambahan dolomit. Kemudian yang kedua adalah menambahkan KCl, dan yang ketiga adalah menambahkan unsur hara mikro khususnya boron untuk tanah mineral, dan menambahkan boron plus CuSO4 pada daerah gambut. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya menjawab pertanyaan tadi,
Kalau Pak Pendi milih Ponska non subsidi 15 plus sulfur atau Poska 15, saya tetap akan memilih Ponska non subsidi yang ada sulfurnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita menggunakan Ponska yang subsidi 15, 10, 12, maka tetap kita harus membutuhkan tambahan 3 unsur hara yang utama. Yang pertama adalah dua unsur hara makro dan 1 unsur hara mikro, yaitu adalah dolomit yang disesuaikan dengan umurnya, kemudian kita perlu menambahkan KCl, dan yang paling penting adalah menambahkan unsur hara mikro. Di darat atau di lahan mineral kita membutuhkan boron, kalau yang ada di gambut plus boron plus CuSO4. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang agak panas ini. Terima kasih, semoga kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat oleh Allah yang Maha Segalanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.